selamat pagi adik-adik Elohim Kids. Selamat pagi Papa Mama. Sebelum kita memulai ibadah online, kita perhatikan panduan berikut ini ya. Dimohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik harus sungguh-sungguh karena Tuhan hadir dimanapun termasuk di rumah adik-adik. Adik-adik harus bersiap-siap dengan baik supaya dapat mengikuti ibadah dengan baik. Adik-adik diharapkan dapat mengikuti instruksi kakak-kakak dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan selama mengikuti ibadah. Dan yang terpenting juga, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk menyembah Tuhan Yesus. Selamat beribadah adik-adik Elohim Kids. Tuhan Yesus memberkati. Aku main di rumah, belajar juga di rumah, makan, tidur, nonton YouTube juga di rumah. Aku bahagia karena Tuhan menjaga Papa, Mama, kakak, adik kami sehat semua. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita, Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Online service di rumah, memuji menyembah Tuhan dengan semua teman-teman juga kakak tersayang. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita, Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita, Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Shalom.
Selamat pagi adik-adik Elohim Kids yang dikasihi oleh Tuhan. Wah, Kak Daud semangat sekali ya. Adik-adik di rumah juga jangan mau kalah semangatnya sama Kak Daud ya. Pastinya dong Kak, apalagi hari Minggu itu adalah hari buat Tuhan. Jadi kita harus memberikan semangat dan sukacita yang terbaik untuk Tuhan. Bener banget Kak Cindy. Itu adalah salah satu cara yang bisa kita berikan kepada Tuhan sebagai ungkapan rasa syukur dan berterima kasih kita dengan memberikan apa yang terbaik saat kita mau beribadah. Aku setuju Kak. Kita mau siapkan hati kita, pikiran kita, telinga kita dengan sungguh-sungguh saat kita datang kepada Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita akan berdoa dulu. Halo kakak-kakak semuanya. Wah, terima kasih ya sudah semangat. Nah, tapi ada yang di rumah nggak boleh kalah semangat ya. Kita mau doa dulu teman-teman sebelum kita mulai Sunday Funday. Nah, lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap hal yang boleh kami kerjakan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk setiap hal yang sudah Engkau berikan buat kami. Hari ini Tuhan, kami mau untuk memulai ibadah Sunday Funday kami. Tuhan berkati setiap kami. Berikan kami hati yang baik, berikan kami telinga yang baik, berikan kami mata yang baik, supaya setiap apa yang kami terima, apa yang disampaikan oleh guru-guru sekolah minggu kami boleh menjadi rema dalam kehidupan kami, dan kami boleh mengerjakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati guru-guru sekolah minggu, berkati kakak-kakak yang melayani, berkati orang tua, mama, papa. Kiranya Tuhan Kau yang berikan kekuatan, kesehatan. Yang mengucap syukur Kau yang mulaikan Sunday Funday kami hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Yeay, tetap semangat teman-teman. Mesti ditonton sampai habis, kita ikuti sampai habis, dan sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Dan sekarang langsung aja kita mulai Sunday Funday. Every day, sing and shout for Jesus.
Kakak-kakak, udah lama nih kita nggak ngajak adik-adik untuk bermain. Iya ya kak, seru tuh kalau kita mau ajak adik-adik main sebentar. Boleh banget tuh kak, aku suka banget kalau ada permainan. Kak Yasi mau ada ide permainan apa nih? Jadi gini, aku mau tes konsentrasi adik-adik yang ada di rumah juga kakak-kakak yang ada di sini. Gampang banget kok. Jadi nanti aku akan menyebutkan beberapa instruksi yang mudah dan kakak-kakak di sini sama adik-adik yang di rumah harus mengikuti instruksi tersebut dengan baik dan benar. Dan tidak boleh mengikuti gerakannya, tapi apa yang Kak Yasi instruksikan. Kakak ulang ya, jadi adik-adik mempraktekannya apa yang Kak Yasi perintahkan, bukan yang Kak Yasi gerakan. Ya, gampang kok, bisa, pasti bisa. Oke, adik-adik sudah siap? Kakak-kakak sudah siap semuanya? Oke, kita coba. Yang pertama, pegang hidung. Betul. Pegang kepala. Yeay, ada yang salah, Kak Ire. Sekarang angkat tangan. Ada yang salah juga. Adik-adik, ada yang salah atau betul semua? Sekali lagi ya. Pegang mata. Oke. Pegang mulut. Oke, masih ada yang salah. Coba sekarang lompat. Ada yang salah juga. Oke, terakhir. Coba jongkok. Aduh diem. Oke, cukup permainannya. Gimana kak? Seru kan? Seru banget sih kak, seru. Meski gampang-gampang susah, aku sempat salah kak dan karena kurang mendengarkan dengan baik sih. Iya sama Kak Daud, aku juga ada beberapa kali salah juga. Karena aku konsentrasinya sama lihat Kak Yasi sama gerakan tangannya Kak Yasi. Padahal kan harusnya instruksinya mengikuti apa yang diperintahkan, bukan yang Kak Yasi praktekkan kan ya? Wah, Kak Cindy dan Kak Daud nggak dengar-dengaran dengan baik sih, makanya salah. Sama aku juga, karena nggak denger-dengeran. Udah, nggak apa-apa kok kak. Salah bener itu hanya permainan. Adik-adik yang di rumah gimana? Sama seperti kakak-kakak di sini? Ada yang salah? Atau ada yang betul semua? Permainan tadi mengingatkan aku tentang beberapa hari yang lalu nih kak. Jadi adik-adik yang di rumah dan kakak-kakak, beberapa hari yang lalu aku itu disuruh sama ibuku untuk memanaskan makanan kak. Karena udah malam kan, jadi takutnya basi. Terus aku tuh nggak denger-dengeran sama perintahnya ibuku. Akhirnya aku nggak manasin makanan. Ternyata paginya makanannya basi deh kak. Aku dimarahin akhirnya sama ibuku. Kalau aku juga sempet nih kak. Jadi waktu itu aku sedang merasa nggak enak badan ya. Terus aku cerita sama ibuku kalau misalnya badanku mulai rasa-rasa nggak enak gitu. Terus ibuku bilang, ayo minum vitamin, ayo minum obat supaya nggak sampai sakit. Tapi aku nggak denger-dengeran. Waktu ibuku sudah pergi, aku nggak minum vitamin sama obatnya kak. Akhirnya besoknya aku beneran sakit kak. Dan aku menyesal karena aku nggak mendengarkan apa yang ibuku perintahkan. Sama sih kak, aku juga pernah. Waktu itu kalau nggak salah aku disuruh mama buat beli telur sama beras kan. Nah aku bilang ya iya aja. Terus aku berangkat kan ke toko. Waktu di toko bingung mau beli apa, mau beli jajanku sendiri atau gimana. Dan akhirnya aku balik pulang, tanya lagi untuk beli apa gitu kak. Oh gitu, jadi Kak Daud akhirnya lupa gitu ya karena nggak memperhatikan dengan baik apa yang mama perintahkan tadi. Aku juga punya cerita sih kak, tapi waktu sekolah dulu kayak sih bandel sih, diingatkan sama ibu supaya ayo kerjakan PR-nya sekarang, jangan ditunda. Udah gitu siapin buku-bukunya yang besok dibawa, jangan tunggu besok. Beneran kak, aku langsung tidur aja malam-malam kayak gitu, enakan tidur ngantuk ya. Besok paginya aku bangun kesiangan dan PR belum aku kerjakan, buku tugas pun ketinggalan. Akhirnya aku dimarahin deh sama ibu guru karena aku tidak dengar-dengaran apa yang diperintahkan oleh ibuku. Gitu sih kak ceritanya.
Beberapa cerita dari kakak-kakak tadi mungkin juga pernah dialami adik-adik. Kita akan menuai akibat karena kita tidak mau dengar-dengaran. Dan hari ini kembali kita akan belajar firman Tuhan tentang menjadi anak yang dengar-dengaran. Sebelum itu, yuk kita sama-sama memuji Tuhan dengan penuh semangat. Kepak-kepakkan tanganku, digeleng-geleng kepalaku, agar badan sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Digoyang-goyang kaki kanan, digoyang-goyang kaki kiri, agar badan sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Dikepak-kepakkan tanganku, digeleng-geleng kepalaku, agar badan sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Digoyang-goyang kaki kanan, digoyang-goyang kaki kiri, agar badan sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Putar ke kiri, putar ke kanan. Putar ke kiri, putar ke kanan. Adik-adik, hari ini kita belajar tentang sebuah kisah ketika Yesus menuju Yerusalem dari arah Yeriko. Cerita dalam Matius 21 ayat 1 sampai 11 terjadi di kota Betfage, sebuah kota yang hanya disebut dalam kaitan dengan perjalanan terakhir Yesus ke Yerusalem. Betfage terletak di Bukit Zaitun. Bukit Zaitun adalah bagian dari pegunungan yang membujur dari arah utara ke selatan di wilayah Palestina Tengah dan Selatan. Dari sinilah orang dapat memandang kota Yerusalem di sebelah barat yang terpisah dirinya oleh celah yang dalam yang disebut Lembah Kidron. Sebelum Yesus masuk ke kota Yerusalem, nampaknya dia sudah mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Yesus mengutus 2 orang muridnya untuk mendahuluinya ke Yerusalem. Yesus menyampaikan beberapa pesan yang harus dilakukan oleh kedua orang muridnya tersebut, antara lain, yang pertama, pergi ke kampung yang ada di depanmu, hingga menemukan seekor keledai betina tertambat dengan anaknya di dekatnya. Perintah yang kedua, lepaskan keledai itu dan bawalah kepadaku. Dan ketiga, jika ada orang menegur, katakanlah Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya. Beberapa pesan yang Yesus sampaikan kepada kedua muridnya bukanlah pesan tanpa arti. Setiap pesan memiliki arti dan berhubungan erat dengan seluruh keberadaan Yesus sebagai Raja yang berkuasa namun datang dengan kerendahan hati. Kedua murid Yesus mendengarkan perintah Yesus dengan baik, dan tidak hanya itu, mereka juga melakukan sesuai yang Tuhan Yesus katakan. Kedua murid Yesus taat pada perintah Yesus, sehingga apa yang mereka lakukan dapat bermanfaat bagi Yesus ketika ia harus memasuki Yerusalem dengan menunggangi keledai betina. Tuhan Yesus mengetahui segala hal dengan rinci sebelum ia memasuki kota Yerusalem. Hal itu terbukti dari perintahnya kepada murid-muridnya.
tepat seperti apa yang ada. Kemahakuasaan Yesus menjadi nyata bukan saja ketika ia dielu-elukan di jalan-jalan, namun justru sebelum peristiwa itu terjadi, ketika para murid mendapati bahwa segala sesuatu tersedia seperti yang Tuhan katakan. Kemudian ketaatan para murid dimulai ketika mereka mendengarkan perintah Tuhan dengan baik, lalu melakukan tepat seperti yang diperintahkannya kepada mereka. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat, dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu, dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. "Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana bagi anak Daud."
Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, Siapakah orang ini? dan orang banyak itu menyahut, Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Adik-adik, supaya menjadi anak yang taat, kita memang harus mendengarkan perintah dengan sungguh-sungguh dan juga penuh perhatian. Perintah siapa saja? Tentu saja perintah orang tua, guru, dan terutama perintah Tuhan sendiri. Supaya menjadi anak Tuhan yang taat, kita harus mendengarkan perintah Tuhan dengan sungguh-sungguh dan penuh perhatian. Caranya, Saat kita beribadah, kita harus benar-benar fokus kepada Tuhan. Jangan suka ribut sendiri. Mendengarkan dan merenungkan cerita atau firman Tuhan dengan duduk manis, bersikap yang sopan dan baik supaya dapat melakukan perintah Tuhan dengan baik. Terus setia membaca firman Tuhan agar hidup kita selalu siap dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan dan hidup kita membawa kemuliaan bagi Tuhan. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan, Yesus katakan, aku percaya amin, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya amin, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu Yesus katakan. Aku percaya amin, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. sekarang waktunya ingat-ingat, ting! Yang pertama, adik-adik, ayo kita belajar untuk mendengarkan perintah dengan baik. Perintah orang tua, terutama perintah firman Tuhan. Yang kedua, supaya menjadi anak Tuhan yang taat, kita harus mendengar perintah Tuhan dengan sungguh-sungguh dan penuh perhatian. Yang ketiga, dapat melakukan tugas dengan baik membuat hati kita senang, apalagi kita taat melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus juga senang karena kita mau menjadi murid-muridnya yang taat. Oke adik-adik, sekarang waktunya kita untuk ayat hafalan ya. Ayat hafalan minggu ini ada di Markus 4 ayat 23. Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Jangan lupa dihafalkan ya adik-adik. Sekarang waktunya pengumuman. Yang pertama, jangan lupa ya adik-adik untuk selalu menghafalkan ayat hafalan.
Yang kedua, jangan lupa untuk mendengarkan renungan yang linknya sudah dibagikan setiap hari oleh Bapak dan Ibu Guru Sekolah Minggu adik-adik. Jangan lupa, minggu depan hari Minggu ada ibadah Sekolah Minggu onsite lagi ya, di Gedung Gereja GPDI Elohim Batu jam 8 pagi. Jangan lupa tetap untuk mengikuti protokol kesehatan ya, pakai masker, cuci tangan, serta menjaga jarak satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, buat adik-adik yang masih mengikuti ibadah online, Sunday Funday akan tetap hadir menemani adik-adik semuanya jam 10 pagi. Dan pengumuman yang terakhir, jangan lupa untuk papa mama untuk menghadiri ibadah onsite hari Minggu jam 6 pagi di Gedung Gereja GPDI Elohim Batu. Oke adik-adik, kita akan tutup ibadah kita pagi hari ini. Kita mau berdoa, adik-adik semuanya ambil sikap doa yang baik. Tutup mata, lipat tangan, tundukkan kepala, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sungguh mengucap syukur buat pagi hari ini. Kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu. Kami boleh bersama-sama bersuka cita di tengah-tengah peribadahan ini Tuhan. Kami percaya Tuhan selalu memberkati kami. Tuhan ada di setiap perkumpulan ibadah kami meskipun kami dari rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu. Kami juga boleh belajar tentang firman-Mu. Terima kasih Tuhan mengingatkan kembali untuk menjadi anak-anak yang taat dan dengar-dengaran terhadap semua perintah-Mu Tuhan. Ingatkan kami terus Roh Kudus untuk selalu menghidupkan firman Tuhan di dalam kehidupan kami masing-masing. Ajarkan kami untuk menjadi anak-anak yang taat hari demi hari. Taat terhadap orang tua kami, taat terhadap guru kami, terlebih kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk waktu ini. Kami bersyukur buat penyertaan Tuhan dan kasih kebaikan Tuhan. Sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami, kiranya Tuhan boleh menyertai, melindungi, dan menjagai kesehatan kami. Terima kasih Tuhan, kami akhiri Sunday Funday pagi hari ini, di dalam berkat nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sampai jumpa di Sunday Funday minggu depan. Every day, sing and shout for Jesus. Sampai jumpa. Tuhan memberkati. Bersamaku sekarang, ku mau hidup untukmu. Ini lagu pujian dariku. I will stand up, I will speak up, sing and shout your name, Jesus. I will look up, lift my hands up, sing and shout your name, Jesus, Jesus. Sing and shout your name, Jesus. I will look up, lift my hands up, sing and shout your name,